Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rosdiana. Kali ini saya akan membahas mengenai graf terapan. Submateri yang akan kita bahas adalah mengenai minimum spanning tree. Sebelum kita memulai membahas pengertian dari minimum spanning tree, ada baiknya kita refresh dulu materi yang sebelumnya, yaitu mengenai graf. Graf merupakan suatu himpunan yang terdiri dari vertex dan edge dan dilambangkan dengan G sama dengan kurung kurawal V, E, yang mana V adalah vertex dan E adalah edge. Penamaan vertex ini di beberapa referensi itu berbeda-beda ya. Ada yang menyebutkan dengan titik, ada yang menyebutkan dengan node, ada yang menyebutkan dengan simpul. Itu tidak masalah. Semuanya itu sama. Sedangkan untuk edge, dalam referensi yang lain, itu disebutkan dengan nama garis ataupun sisi. Kemudian, kita akan menjelaskan mengenai tree. Tree itu merupakan graf terhubung yang tidak memiliki arah dan tidak mengandung sirkuit. Ya. Jika ada sebuah graf ya, yang memiliki sirkuit, maka itu tidak dikatakan tree atau pohon, ya. Jadi, sebuah graf dikatakan tree jika di dalam graf tersebut tidak ada sirkuitnya. Sirkuit itu yang seperti apa sih? Sirkuit itu yang membentuk sebuah jalur yang berasal dari titik awal dan titik akhirnya ini sama. Ya. Oke. Kemudian kita lanjut mengenai spanning tree. Spanning tree ini merupakan graf terhubung yang diperoleh dari memutus sirkuit dalam sebuah graf ya. Jika ada sebuah graf ya yang memiliki sirkuit, kemudian kita hilangkan sisinya, salah satu sisinya, maka itu akan menjadi sebuah spanning tree. Oke. Dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa minimum spanning tree merupakan sebuah graf terhubung yang diperoleh dari memutus sirkuit di dalam sebuah graf yang tidak memiliki arah dan memiliki bobot paling minimal. Ya. Jadi, untuk menentukan minimum spanning tree ini, kita tentukan setiap garisnya ini memiliki bobot yang paling kecil, ya. Dan setiap garisnya ini tidak memiliki arah, baik arah masuk maupun arah keluar. Oke, baik. Untuk menentukan minimum spanning tree bagaimana? Ada dua cara, ya. Yang pertama dengan menggunakan algoritma prim, ya. Kemudian yang kedua yaitu dengan menggunakan algoritma Kruskal. Di sini saya akan memberikan sebuah contoh. Ada sebuah graf dengan 8 simpul dan masing-masing garis ini memiliki bobot yang berbeda-beda. Ada yang memiliki bobot 2 ya, yaitu garis G dan H. Ada yang memiliki bobot 3 yaitu EG, EF, EC, BD dan AD. Ada garis yang memiliki bobot 4 yaitu AB, BC, DE, CF dan FG. Sedangkan garis yang memiliki bobot 5 itu ada 2 yaitu DC dan CH. Kita lanjut untuk mengerjakan dengan menggunakan algoritma prim. Adapun langkah-langkah untuk menentukan spanning tree dengan menggunakan algoritma prim. Yang pertama, pilih sisi dengan bobot paling minimum. Ya, pilih sisi dengan bobot paling minimum. Kemudian sisi tersebut kita beri nama misalnya T, ya. Langkah kedua adalah pilih sisi dengan bobot minimum berikutnya yang bersisian dengan P tadi yang sudah kita tentukan. Ya, misalkan P-nya ini adalah garis yang menghubungkan antara simpul A dan simpul B. Berarti simpul A dan simpul B ini disebut T. Nah, untuk memilih sisi dengan
bobot minimum yang bersisian, berarti kita mencari sisi yang bersisian dengan A, sisi yang bersisian dengan B. Pilih cari bobot yang paling minimum di antara keduanya. Dan berikutnya, harus tidak boleh membentuk sebuah sirkuit. Ya. Langkah berikutnya yaitu kita mengulangi langkah kedua sebanyak N-2 kali, di mana N adalah jumlah simpul. Ya, N-2 kali. Kalau kita misalkan memiliki 8 buah simpul yang tadi kita contohkan, berarti kita harus mengulanginya sebanyak 6 kali. Ya, karena 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Berikutnya, jumlah langkah dalam algoritma Pring adalah sebanyak N-1 buah atau N-1 kali. Ya, jadi jika kita memiliki simpulnya sebanyak 8, maka langkah yang harus kita kerjakan di dalam melakukan algoritma Pring ini adalah sebanyak 7 kali. Kenapa 7 kali? Karena N-nya berjumlah sebanyak 8. Ya, 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Nah, maka dari itu kita buktikan ya dengan apakah betul ya sebanyak 7 kali ataukah tidak. Ya, di sini ya untuk grafnya, gambar grafnya ada di pojok kiri atas ya. Tadi langkah pertamanya adalah kita menentukan sisi yang paling minimum bobotnya, yaitu simpul G dan simpul H. Oke, simpul G dan simpul H dengan bobot 2. Ya. Kemudian kita lakukan lagi proses selanjutnya, yaitu menentukan bobot yang paling minimum yang bersisian dengan G dan H. Ya. Yang mana yang bersisian dengan G dan H? Yaitu sisi EG, ya, kemudian sisi FG, ya, kemudian sisi CH. Yang paling minimum adalah sisi EG. Kita lanjut langkah kedua, berarti kita menuliskan sisi EG dengan bobot banyak 3. Lalu kita lanjut, ya, kita kembali mencari sisi dengan bobot minimum yang bersisian dengan E. Ya, yang bersisian dengan E. Yaitu ada ED, ada EC, ada EF. Di antara ketiganya, bobot yang paling minimum adalah ada 2, EC dan EF. Ya, berarti langkah selanjutnya kita tuliskan EF dengan bobot 3, ini adalah langkah ketiga. Kemudian EC dengan bobot sama, yaitu 3 juga. Ini adalah langkah keempat. Kemudian kita lanjut, ya, kita lanjut mencari bobot minimum yang bersisian dengan C dan F. Ya, yang bersisian dengan F adalah FG. Yang bersisian dengan C adalah CF dan CB serta CD. Ya, kita bandingkan nilainya atau bobotnya yang paling kecil. Yang bobotnya paling kecil ada 3, yaitu BC, CF, dan FG. Ya, BC bobotnya 3. Bobotnya 4. Kemudian CF tidak kita proses. Kenapa? Karena kalau kita proses, CF ini akan membentuk sebuah sirkuit. Ya, itu tidak boleh. Kemudian FG juga tidak kita proses walaupun bobotnya sama 4, karena kalau kita proses ini juga akan membentuk sebuah sirkuit. Sehingga kita hanya mengerjakan untuk B ke C saja dengan bobot 4. Lalu kita lanjut untuk proses berikutnya, yaitu langkah berikutnya, langkah ke-6 ya. Kita mencari sisi dengan bobot minimum yang bersisian dengan B. Yang bersisian dengan B yaitu AB dan BD. AB bobotnya 4, BD bobotnya 3. Berarti kita mengerjakan untuk yang BD karena bobotnya lebih kecil daripada BA, yaitu 3. Nah, ini adalah langkah ke-6. Untuk langkah selanjutnya, kita lihat lagi yang bersisian dengan D.
ya, yang bersisian dengan D ada DA dan DE. DA bobotnya adalah 3. DE adalah bobotnya 4. Maka kita akan melanjutkan ke DA dengan bobot 3. Nah, sampai di A, ya, sampai di simpul A, ini kita akan mencari bobot minimum, ya. A bersisian dengan B, ya. Tapi ini tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Karena kalau kita lakukan, maka AB ini nanti akan membentuk sirkuit. Sehingga untuk hasil akhirnya selesai sampai di proses ke-7. Ya, artinya ini terbukti bahwa tadi dikatakan langkah-langkah yang dilakukan itu berjumlah N-1. Ya, karena simpulnya 8, maka langkah yang kita lakukan adalah sebanyak 7 kali. Setelah kita selesai melakukan algoritma primnya, maka kita hitung bobot spanning tree-nya, ya. Di sini kita masukkan saja angka-angkanya 2, 3, 3, 3, 4, 3, 3 berjumlah 21. Sehingga minimum spanning tree-nya adalah 21. Ya. Untuk algoritma prim sampai di sini prosesnya ya. Silakan kalian kalau misalkan ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar. Untuk berikutnya kita lanjut algoritma Kruskal, ya. Dalam algoritma Kruskal, langkah-langkah yang harus kita lakukan, yang pertama yaitu kita tentukan atau kita membuat node atau titiknya terlebih dahulu. Ya, jadi kita membuat simpulnya dulu. Kalau misalkan kita membuat tadi di awal itu simpulnya ada 8, maka kita buat titik-titiknya itu ada 8. Kemudian berikutnya kita tambahkan ya atau kita tarik garis berdasarkan bobot yang paling kecil, ya. Misalkan ada bobotnya 2, ya. Yang paling kecilnya 2, maka kita tarik tuh yang garis bobot 2 itu kita tarik garisnya. Kemudian langkah selanjutnya kita lihat lagi bobot yang paling kecil lagi berapa dan seterusnya. Langkah ketiga, garis yang ditambahkan tidak boleh membentuk sirkuit, ya. Garis yang ditambahkan itu tidak boleh membentuk sirkuit. Kemudian langkah keempatnya, kita ulangi langkah kedua sebanyak N-1 kali, di mana N adalah jumlah titik atau jumlah simpulnya. Ini sama ya seperti yang algoritma prim. Kalau misalkan simpulnya itu ada 8, maka prosesnya ini sebanyak N-1 kali atau 7 kali. Oke, kita lakukan untuk proses algoritma Kruskalnya ya. Ini di kiri pojok atas ini ada grafnya, ya. Tadi langkah pertamanya adalah kita menentukan atau menuliskan titik-titiknya atau simpulnya, ya. Ada 8 ya dengan nama A, B, C, D, E, F, G, dan H. Kemudian kita tarik garis, ya. Kita tarik garis untuk bobot yang paling kecil. Nih ya. Nih. Yang pertama. Kemudian kita tarik garis untuk bobot yang paling kecil berikutnya, yaitu angka 3. Angka 3 ini ada sebanyak 5, ya, ada 5 buah, yaitu EG, EF, EC, BD, dan AD. Ya, kita tarik garisnya, ya. Kemudian kita ke langkah berikutnya, yaitu cari bobot yang paling kecil lagi, yaitu 4, ya. Untuk bobot 4 ini kita ada 5 juga, ya. Namun yang kita proses adalah hanya BC, ya. Untuk AB ini tidak kita proses karena ini akan membentuk sirkuit, ya. Untuk DE juga sama. Walaupun bobotnya sama 4, ini tidak kita proses karena ini juga akan membentuk sirkuit. Untuk CF juga sama. Ini juga akan membentuk sirkuit. Begitu juga dengan FG. Walaupun bobotnya sama 4, ini akan membentuk sirkuit juga, ya. Jadi tidak kita proses. Sehingga untuk hasil akhirnya jadi seperti ini ya, sama dengan algoritma prim, ya.
Untuk jumlah bobot spanning tree-nya juga sama ya, berjumlah 21 ya. Sampai di sini ya untuk algoritma Kruskal ya. Mau baik algoritma prim maupun algoritma Kruskal, ya, saya kira sudah cukup ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.